Oke bro, assalamualaikum semuanya ya. Kita akan belajar peluang sekarang. Oke, di peluang ini nanti sebenarnya rumusnya nggak begitu banyak ya, cuman kita akan banyak bermain dengan logika atau menghayal ya. Oke, jadi siapkan hayalan-hayalan kalian. Oke, yuk kita mulai deh. Yang pertama yaitu tentang kaidah pencacahan. Nah, apa itu kaidah pencacahan teh ya? Yuk sini yuk. Kaidah pencacahan itu begini ya, saya bacakan. Jika ada M cara suatu kejadian dan ada N cara, lihat perhatikan ini, ada M cara suatu kejadian dan N cara. Nah, ini ada M cara dan ada N cara. Ada M cara suatu kejadian dan N cara kejadian yang lain. Maka seluruh kejadian adalah ada M kali N cara. Oh, jadi dikalikan ya. Yang pertama itu M tadi, yang kedua itu N. Jadi nanti M N cara. Nah, contoh langsung deh. Yuk sini yuk. Ada 3 kota, nah, yaitu P, Q dan R. P, Q, R. P dan Q dihubungkan dengan 4 jalan, sedangkan Q dan R dihubungkan dengan 5 jalan. Carilah, pertanyaan yang A adalah banyak cara perjalanan dari P ke R melalui Q. Yuk kita jawab bro di sini bro. Nah, yuk jawab. Oke, yang A pertama lihat dari P ke Q itu ada berapa jalan tuh? Ada 4 jalan ya. Dari P dan Q dihubungkan dengan 4 jalan. Jadi kalau saya punya P, di sini saya punya Q. Di sini punya R. Gitu ya, sip. Oke, ini P, Q sama R. Nah, dia. Dari P ke Q ada 4 jalan. Jadi kalau saya tulis, ya ada 4 jalan nih, ada 1 jalan, terus 2 jalan, 3 jalan, ada 4 jalan, 1, 2, 3, 4 ya. Dari P ke Q ada 4 jalan. Jadi ini saya gambar ya, ilustrasinya seperti ini. Terus dari Q ke R ada 5 jalan, dihubungkan, bukan dihubungkan ini mah ya, dihubungkan. Oke, yang ngetik ngantuk ya. Siapa yang ngetik? Saya. Oke, sini yuk. P ke Q 4 jalan, Q ke R 5 jalan. Jadi gini, 1, 2, 3, gitu ya, 4, 5. Oke, ada 5 jalan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita jawab pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A itu apa itu pertanyaannya? Coba lihat. Banyak cara perjalanan dari P ke R, dari P ke R melalui Q. Jadi ya tinggal gimana, dikalikan ya. Jadi bisa kita bikin kotak seperti ini. Lihat. Kita bikin kotak seperti ini, bro. Oke, seperti ini. Ya, kita isi kotaknya. Lihat, perhatikan tadi dari P ke Q ada berapa jalan? Ada 4 jalan. Nah, jadi diumpamakan M, ada 4 cara. Dari Q ke R ada 5. Mana 5? Ini ada 5 ya. Tadi ada 4, terus ada 5. Terus Q ke R saya isi 5. Berarti ini ada 4, ada 5. Jadi kan ada M, ada N, ini ada 4 cara. P ke Q, Q R ada 5 cara. Isinya adalah ya tinggal M kali N, berarti 4 kali 5. Ini 4, ini 5. Udah, 4 kali 5 jadi berapa? Hayo. 20. Ada 20 cara perjalanan. Sip. Gitu ya. Berikutnya yang B. Ini paham dulu ya, yang A ya. Tinggal dari P ke Q ada 4, Q ke R ada 5. Kalikan aja, selesai. Yuk. Yang berikutnya, bro. Nomor 2. Yang B. Banyak jalan dari P ke R, dari P ini ke R ke sini, melalui Q lewat sini, dan kembali lagi ke P, dan balik lagi ke P lagi. Jadi bolak-balik ya. Pulang pergi, kebalik. Pergi pulang, harusnya pergi dulu baru pulang, bukan pulang pergi. Kalau pulang pergi, pulang dulu baru pergi, salah ya. Pergi pulang. Jadi pergi pulang nih dari P ke R terus ke P lagi, tapi melalui Q ya. Tapi dengan syarat, dengan jalan yang sudah dilalui saat pergi tidak boleh dilalui lagi saat pulang. Jadi saat pergi ada, saat pulang nggak boleh dilalui lagi. Yuk yang gini-gini yuk. Saya geser lagi deh. Sebentar ya, saya geser ya dikit ya. Oke, stop. Ini. Yang B berarti nanti ada cara pergi sama ada cara pulang. Yang cara pergi dan cara pulang. Oke. Saat pergi, pergi. Saat pergi ada berapa cara nih, lihat yuk. Pergi.
tentunya sama dengan jawaban A, ya nggak? Dari A ke P, dari P ke Q ada 4 cara. 4 cara, ya kan ya? Dari Q ke R ada 5. 4 kali 5 berapa? 20. Jadi perginya ada 20 cara. Nah, pulangnya gimana? Pulangnya gimana ya pulangnya? Pulangnya lihat, yang sudah dilalui saat pergi nggak boleh dilalui saat pulang. Ya, lihat. Misalnya tadi saat pergi saya sudah pakai ini nih. Dari P ke Q saya sudah pakai ini, nggak dipakai lagi. Yang paling atas sudah dipakai. Ini sudah dipakai, jadi nggak boleh dipakai lagi. Terus yang ini yang atas juga, atau boleh saya ambil yang sini, udah nggak dipakai lagi, ya. Jadi nanti tinggal ada berapa jalan nih, lihat, perhatikan yuk. Oke, ada berapa jalan ya? Lihat sini. Dari R ke Q pulang kan ya? Dari R ke Q tinggal ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tinggal ada 4. Kenapa? Sudah dilalui saat pergi tadi 1 jalan. Misalnya ini ya. Tinggal sisanya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Gitu. Terus saat ini Q ke P tadi udah dilalui 1 nih, 1 ini udah hilang. Berarti tinggal berapa nih? 1, 2, 3 ya. Yang belum dilalui 3. Gitu. Tinggal kita kalikan. 4 kali 3 berapa? 2, 12. 12 cara. Jadi saat pergi ada 20, saat pulang ada berapa? 12. Jadi PP atau pergi pulang. Bukan pulang pergi ya. Pergi pulang berarti nanti ya 20 kali 12. 20 kali 12. Jadi berapa ayo? Betul, 240 cara. Gitu, jadi ada 240. Oke, itu kalau pergi pulang pergi. Bolehlah sama aja ya. Bisa ya? Itu cara pencacahan. Nah, ini dibikin kotak seperti ini. Yang berikutnya yuk. Contoh yang kedua. Akan dipilih 3 orang, 3 pengurus ya, akan dipilih 3 pengurus. Dari 6 pengurus dipilih 3 dari 6. Sebagai ketua, sama WK, wakil ketua sama sekretaris, gitu ya. Carilah berapa cara banyak pilihan jika. Ayo kita jawab di sini. JWP bro, jawab. Seseorang boleh merangkap jabatan. Waduh, nih udah ketua, wakil sama sekretaris semuanya boleh dirangkap ya. Walaupun ini sebenarnya mustahil ya. Kenapa? Masa ketuanya, wakilnya sama sekretarisnya 1 orang? Tidak mungkin ya. Jangan-jangan nanti anggotanya juga dia juga ya. Nggak ada pengurusnya, pengurusnya dia, anggotanya dia ya. Maruk gitu mah. Yuk sini yuk. Saya tulis seperti ini. Berarti ada 3 jabatan. Ada 3 jabatan seperti ini ya. Di sini misalnya sebagai ketua. Ada ketua, di sini ada wakil. Di sini ada sekretaris. Ya. Pertama, saat sebelum memilih, terus dia ada berapa orang nih? Ada 6 orang yang akan dipilih, ya. Jadi, saat saya mau memilih ketua, ada berapa kemungkinan? Ya, ada 6 kemungkinan. Loh, kenapa? Kan ada 6 orang. Ya, jadi ada 6 kemungkinan orang. Ini J, atau saya tulis di sini deh, ada 6 kemungkinan, ya. Untuk memilih wakil ada berapa kemungkinan? Ada 6 orang lagi. Kenapa? Karena tadi yang sudah dipilih sebagai ketua boleh ikut lagi. Jadi masih ada 6 yang boleh dipilih, ya nggak? Jadi ada 6 orang. Yang sebagai wakil, sebagai sekretaris ada berapa orang nanti akan dipilih? Tetap ada 6. Kenapa? Yang sudah jadi wakil dan sudah jadi ketua ini masih tetap boleh dipilih. Jadi tetap ada 6 kemungkinan. Tinggal kalian kalikan 6 kali 6 kali 6. Hayo berapa? 6 kali 6 kali 6. Pintar, berapa? Susah ya. 2, 1, 6. Berarti ada 2, 1, 6 cara. Gitu ya. Jika apa? Jika boleh merangkap. Ini dia. Ini boleh merangkap. Jadi ada 2, 1, 6. Yang berikutnya. Seorang tidak boleh merangkap. Ini masuk akal ya. Yang sudah ketua ya nggak boleh jadi wakil. Yang sudah jadi wakil nggak boleh jadi sekretaris. 1 aja. Ya ketua aja, wakil aja, atau sekretaris aja. Gitu ya. Sip, jadi kayak tadi nih. Ini sebagai ketua misalnya. Ini sebagai WK. Ini sebagai sekretaris. Lihat ya, saat saya mau milih sebagai ketua, ada berapa orang awalnya? Ada 6. Jadi ada 6 kemungkinan di awal. Ya, karena belum dipilih, masih tersedia 6 orang. Sekarang setelah dipilih ketua 1, berarti 1 sudah terpilih, ya. 1 sudah terpilih, berarti tinggal berapa orang yang belum dipilih? 5 ya kan, yang belum punya jabatan setelah ketua dipilih, jadi 5 ya. Jadi ada 5 kemungkinan nanti untuk memilih apa? Wakil.
Nah, itu kan ya. Sip, tadi kan 5 orang tuh sudah dipakai untuk wakil satu, berarti berkurang satu ya nggak? Tinggal berapa? Yang belum dipilih 4. Oh, berarti sini 4. Nah, tinggal kalian kalikan nanti. 6 kali 5 kali 4. Ayo berapa coba ayo? 6 kali 5 30. 30 kali 4 120. Jadi nanti ada 120 cara. Nah, ya. Untuk memilih ketua, wakil dan sekretaris dengan beda jabatannya. Oke? Sip. Oke, itu ya. Itu barusan untuk contoh soal 1 dan soal 2. Sedangkan untuk soal yang ketiga, kalian lihat di video berikutnya ya. Ocre ya, yang ini pahami dulu. Nanti untuk yang soal yang nomor 3 kalian bisa lihat untuk di video berikutnya. Oke, sampai sini dulu. See you, sampai ketemu di video berikutnya bro. Assalamualaikum.